Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, buat teman-teman yang nonton video ini, berhubung kita mau belajar bareng nih pada kesempatan kali ini sesuai judulnya ya, tentang sejarah ya. Mungkin aku mau tanya dulu nih, apa sih yang teman-teman pikirin waktu pertama kali dengar kata Yogyakarta? Apakah Tugu? Apakah jalan-jalan protokol di Yogyakarta? Atau mungkin justru malah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta? Masih banyak universitas top-top juga yang ada di Yogyakarta. Kemudian apalagi yang teman-teman ingat kalau dengar kata Yogyakarta? Mungkin salah satu dari teman-teman ada yang kemudian mengingat Pangeran Diponegoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai monumen Sasana Wiratama, di mana monumen ini juga dikenal sebagai pendopo Pangeran Diponegoro. Di mana di monumen ini yang dahulu kala pada saat Pangeran Diponegoro masih hidup, beliau itu mendiami tempat ini, dimana di sini banyak banget peninggalan-peninggalan sejarah dari Pangeran Diponegoro, mulai dari bagaimana beliau bisa kabur dari kepungan Belanda yang pada saat itu pendopo Pangeran Diponegoro ini sempat dikepung oleh pasukan Belanda, dan beliau berhasil pergi dari kepungan Belanda ini dengan menjebol tembok tanpa satupun senjata. Karena memang dikisahkan bahwa Pangeran Diponegoro ini memiliki ilmu tenaga dalam yang sangat tinggi gitu teman-teman. Kemudian pasti juga teringat lah ya bagaimana Pangeran Diponegoro ini menentang penjajahan Belanda. Hingga saat ini kita masih mengenang beliau sebagai pahlawan nasional kita, di mana Pangeran Diponegoro ini sangat-sangat mencintai rakyat, sehingga dia memisahkan diri dari keraton untuk tinggal di desa Tegalrejo ini. Dan kemudian mungkin teringat gitu ya, Pangeran Diponegoro salah satu pahlawan yang membuat Belanda ini rugi banyak gitu perangan. Dikenal dengan Perang Jawa selama 5 tahun, tapi merugikan Belanda sangat-sangat besar. Kenapa perang ini bisa terjadi? Apa sih awal mulanya? Jadi di depan pendopo Pangeran Diponegoro itu Belanda tiba-tiba masang patok-patok untuk membuat rel kereta api gitu. Dan bahkan Belanda ini tidak izin gitu kepada Pangeran Diponegoro, sehingga ini memiculah kemarahan Pangeran Diponegoro, yang kemudian akhirnya Pangeran Diponegoro ini mengganti patok-patok itu dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap kolonial Belanda ya. Akhirnya Pangeran Diponegoro setelah melakukan perlawanan 5 tahun memang harus kalah dan diasingkan. Kalahnya pun dengan strategi licik dari pihak Belanda yang mengajak perundingan, ternyata itu penangkapan gitu. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro terpaksa diasingkan, dan ini merupakan kehilangan besar bagi rakyat kita Indonesia dan rakyat Yogyakarta, di mana Pangeran Diponegoro ini sangat menyayangi rakyatnya, rakyat Yogyakarta, dan juga Pangeran Diponegoro ini sangat menghormati leluhurnya, di mana jika kita melihat budaya rakyat Jawa, itu memang masyarakat Jawa dan masyarakat Jogja ini sangat menjunjung tinggi leluhur, sangat menghormati leluhur. Dan Belanda ini malah masang patok di daerah makam leluhurnya Pangeran Diponegoro. Dan ya mungkin sedikit mengulas tentang Museum Sasana Wiratama. Museum Sasana Wiratama ini prakarsai oleh Maijen Surono yang saat itu menjabat sebagai Pangdam, serta diresmikan oleh Presiden Soeharto langsung pada kala itu pada 19 Agustus 1969.
Kemudian tempat ini juga akhirnya dinamai sebagai Sasana Wiratama, yang artinya tempat prajurit. Jadi teman-teman mungkin yang pengen datang ke Museum Sasana Wiratama atau sekarang dikenal juga dengan Pendopo Pangeran Diponegoro, ini berlokasi di Tegalrejo, Yogyakarta. Di Google Maps juga ada, teman-teman kalau pengen mengeksplor lebih jauh tentang budaya luhur dari masyarakat Jogja dan melihat pahlawan nasional kita, Pangeran Diponegoro, serta dari